Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Risma Rahmawati dan rekan-rekan saya yaitu Mela Kamelia Mulyati, ada Neng Erna Pupung, Muhammad Kemal Mufadol, dan Saira Azkadita. Kami akan menjabarkan tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi. Peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi adalah menjadi pelopor serta pendiri organisasi kerjasama antar beberapa negara atau yang dikenal dengan sebutan APTA, ASEAN Free Trade Area. Tujuan didirikannya APTA sendiri artinya untuk menjadikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan atau wadah menjadi asal produksi yang produktif. Dengan didirikannya APTA tersebut, maka produk-produk yang ada pada produksi sang negara-negara ASEAN tersebut mempunyai daya saing yang kokoh serta kuat pada pangsa pasar dunia global. Negara-negara yang sebagai anggota APTA antara lain yaitu Indonesia beserta dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Negara tersebut telah menetapkan dengan menandatangani perjanjian deklarasi Singapura. Kemudian contoh yang kedua yaitu dengan bergabung suatu organisasi yang bernama APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, yang artinya suatu lembaga pada hal berhubungan kerjasama antar 21 ekonomi pada lingkar samudra Pasifik yang didirikan pula pada tahun 1989. Jumlahnya sendiri yaitu berjumlah 21 negara, ketika ini termasuk Indonesia. Tujuan APEC tadi yaitu dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan kesejahteraan di daerah Asia Pasifik. Ini pula bisa memfasilitasi perdagangan internasional supaya lebih bebas lagi serta memperluas market mereka di daerah dunia. Anggotanya bermacam-macam, diantaranya seperti Australia, Brunei, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, serta Korea. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik adalah Indonesia terlibat dalam menjaga eksistensi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian dan ketentraman. Indonesia bekerja sama dengan ASEAN dalam kebijakan pembentukan ASEAN Regional Forum atau ARF. Tujuan dari forum ini adalah untuk membahas kejadian-kejadian terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Kemudian, tujuan dari kerjasama politik. Kerjasama politik adalah kerjasama untuk meningkatkan ketertiban baik di wilayah regional maupun internasional. Kemudian, contoh dari kerjasama. Kerjasama di bidang hukum, keimigrasian, dan konsuler antar lembaga parlemen. Kemudian, yang kedua, kerjasama dalam penghapusan kejahatan internasional yang meliputi terorisme, perdagangan, narkoba, pencucian uang, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pembajakan, kejahatan internet, dan kejahatan keuangan internasional. Kerjasama Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial menurut laman resmi Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia. 1. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan Indonesia. Contohnya adalah keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Cultural Heritage atau ACHDA. Indonesia menyumbangkan artefak dan sejarah pada ACHDA. Hal ini bertujuan untuk berbagai kekayaan budaya, meningkatnya kesadaran, dan juga mengapresiasi warisan budaya di Asia. 2. Membantu kegiatan kemanusiaan. Indonesia juga berperan aktif membantu kegiatan kemanusiaan suatu negara yang dilanda bencana bersama negara anggota ASEAN lain. Contohnya, Indonesia kerap menyumbang untuk penanggulangan bencana di Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Laos. 3. Membantu negara yang sedang berkonflik.
Indonesia secara aktif ikut serta dalam penyelesaian konflik negara anggota ASEAN, contohnya adalah konflik Kamboja-Vietnam. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya di ASEAN. Yang pertama itu menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kerjasama ini untuk meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan antar masyarakat ASEAN. Contohnya, festival lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama. Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya, kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswa atau mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari Vietnam. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia sebagai negara multikultural. Indonesia mengajak negara ASEAN mempertahankan HAM. Negara ASEAN juga diingatkan untuk menaati norma terkait HAM sesuai peraturan negaranya. Yang keempat, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS. Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara, Southeast Asian Games, atau yang biasa kita kenal dengan SEA Games, merupakan pesta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Dalam ajang ini, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah. Lalu yang keenam, mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang ketujuh, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menyebarluaskan pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Peran Indonesia di dalam bidang iptek adalah pembentukan kelompok peneliti antar negara hingga melakukan kerjasama teknologi dalam berbagai bidang. Kemudian, contoh dari kerjasama di dalam bidang teknologi adalah pembentukan kelompok peneliti antar negara, kemudian melakukan kerjasama penelitian di bidang teknologi untuk meneliti ekosistem hutan tropis di Indonesia. Kemudian juga kerjasama dengan ahli teknologi di berbagai bidang seperti dirgantara dan lain sebagainya. Kerjasama ASEAN dalam bidang iptek memiliki banyak sekali manfaat seperti meningkatkan sumber daya manusia guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama negara di bidang pendidikan dapat berupa beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, pertemuan delegasi kementerian, dan guru-guru dari setiap negara anggota Olimpiade. Apa sih contoh kerjasama di bidang pendidikan? Yang pertama ada pemberian hibah pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada siswa terpilih dari negara-negara ASEAN. 2. ASEAN Council of Teachers atau ACT. Untuk bertemu guru dari berbagai negara ASEAN, dengan ACT, guru berdiskusi dan berbagi ide untuk mengembangkan guru dan lingkungan belajar global. Yang ketiga, menyelenggarakan Olimpiade Regional Asia Tenggara dalam bidang pendidikan di negara ASEAN. Yang keempat, ASEAN Japan Scholarship Fund, pengaturan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk belajar di berbagai universitas di ASEAN dan Jepang. Yang terakhir, ASEAN Youth Cooperation and Scholarship Day, program yang memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Eropa.
Beasiswa ini tidak hanya untuk pelajar, tetapi juga untuk para profesional pendidikan di ASEAN. Apa sih tujuan dari peran Indonesia dalam bidang pendidikan ini? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional.